salam sehat selalu. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kasih-Mu menyertai kami, ya Allah Bapa. Di pagi yang indah ini, kami masih diberikan napas kehidupan. Terima kasih, ya Allah Bapa. Sebelum kami beraktivitas, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 4 Agustus 2022, yaitu dari Hesekiel 36 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menambahkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita mungkin sering berkata bahwa berkat yang diterima manusia bukanlah upah atau karena kepantasannya, melainkan hanya karena kemurahan Allah. Dalam nats ini, bangsa Israel adalah gambaran manusia secara umum, yaitu memiliki hati yang keras, tegar tengkuk, dan cenderung jatuh kepada godaan dosa. Mereka meninggalkan Allah yang hidup dan berpaling kepada ilah yang mati. Mereka mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri. Hal ini tentu saja melukai hati Allah. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan membiarkan penguasa Babel menawan mereka. Israel dibuang dari negerinya dan mengalami sengsara di negeri asing. Mereka mengalami keterpurukan bukan saja secara spiritual, yaitu dosa kenajisan, tetapi juga secara kedagingan, yaitu mereka mengalami kelaparan. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka, di mana Allah mengutus Nabi Hesekiel untuk memberitakan pengharapan bahwa setelah masa penghukuman itu, Allah akan melepaskan dan membawa mereka kembali ke negeri asal. Bahkan Allah akan memperbaharui hati umatnya, membuang hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang lembut dan yang patuh kepada Allah. Karena memang hanya Allah yang berkuasa menggantikan hati kita, sehingga kita mampu menjalani hidup yang memuliakan namanya. Dan dilanjutkan dengan berkat jasmani yang lain, yaitu Allah menambahkan janji yang baru dalam hidup mereka, yakni Israel dilepaskan dari dosa kenajisan mereka dan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Allah tidak akan mendatangkan kelaparan atas mereka. Bukankah ini adalah hati yang penuh pengampunan? Allah menyelamatkan bukan karena mereka telah bertobat, sungguh hanya karena hati Allah yang dipenuhi kasih yang sangat dalam dan tak terukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, Allah selalu memantau kita. Itulah yang dilakukannya pada bangsa Israel, baik ketika mereka masih berada di tanah Mesir, ketika mereka berada di padang gurun, maupun pada saat mereka sedang dalam pembuangan Babel. Allah selalu memantau mereka dengan kasih-Nya,
Karena itulah Dia tahu semua hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ketika mereka ditindas oleh Raja Firaun, pada saat mereka mengalami kesulitan, pada waktu mereka menghadapi permasalahan, Allah selalu mengetahuinya karena Dia selalu memantau mereka. Dan hal yang sama juga dilakukan Allah pada kita. Karena itulah Dia tahu apapun yang kita alami dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab Dia selalu memantau kita. Yang kedua, Allah selalu siap menolong kita. Itulah yang Allah lakukan pada umat-Nya, baik pada bangsa Israel dan pada kita semua. Hal ini dibuktikannya ketika Israel dalam kondisi terjepit antara tentara Mesir dan Laut Teberau. Allah menunjukkan kasih-Nya untuk menolong mereka, dan hal itu juga dilakukannya pada kita yang berharap kepadanya. Itulah pengalaman yang selalu kita rasakan. Dia bukan hanya memantau kesulitan kita, tapi Dia juga menolong kita. Dia bukan hanya melihat penderitaan kita, tapi Dia pun mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sungguh kami mendapatkan firman Tuhan hari ini, di mana Allah adalah penolong kami, bahwa Allah adalah sumber daripada kehidupan kami. Kalau kami dalam suatu kesusahan, Tuhan tetap memantau kami, dan tidak hanya memantau, tapi Tuhan mengulurkan tangannya kepada kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami selalu berpegang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Untuk itu ya Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah beserta kami. Tuhanlah yang memberkati semua pekerjaan kami dan semua usaha kami. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat memulai aktivitas kita sepanjang hari ini.